Barang siapa yang berdusta menggunakan nama saya, maka hendaklah dia book kursinya di neraka. Yani ingin diberitahukan, maknanya dia akan masuk neraka tanpa hisab. Khalas, kena booking. Sebab mendusta dengan menggunakan nama Rasulullah SAW. Macam zaman kita sekarang kadang-kadang hantarkan hadis Nabi Muhammad SAW tanpa dia memastikan. Dan banyaknya sekarang orang menisbahkan kepada si fulan, Ustadz fulan ke, Syekh fulan ke, Tuan Guru fulan ke, Habib fulan ke, dinukil, letakkan gambarnya. Lepas itu letakkan ayat-ayat itu. Beberapa kali saya tengok posting ada gambar saya. Anda tak pernah bercakap yang seperti itu. Ada dusta. Walaupun kata-katanya mungkin manis betul. Dan kalau yang atas nama Habib Umar jangan tanya berapa banyak sudah. Letakkan gambar, letakkan ayat, mungkin sedap didengar sedikit, atau dia memahami ikut apa dia punya paham, kemudian diterjemahkan dan disebahkan kepada orang tersebut. Ada dusta. Sebab menukil sesuatu yang dia tidak berkelas biji. Kalau memang betul, letakkan dia punya barcode di mana dia bercakap macam tu. Jika tidak, jangan menukil kata-kata menisbahkan kepada orang yang ia akan tergelincir kepada dusta. Berapa banyak orang akan tertipu dengan posting seperti itu. Hal berdusta kepada saya, yakni kepada Rasulullah, tidak sama dengan berdusta dengan orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang berdusta atas nama saya, maka hendaklah bersiap sedia untuk menuju ke api neraka. Dan dusta yang paling berat adalah dusta menggunakan nama Allah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik wa syatamani wa lam yakun lahu dhalik fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Hadis yang ke-19 diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam mendustakan aku, tak sepatutnya ia berbuat demikian. Anak Adam juga mencaci aku, tak sepatutnya ia juga berbuat demikian. Adapun anak Adam mendustakan aku, yaitu dengan mengatakan bahwasanya tidak ada yang dapat mengembalikan aku seperti mana aku diadakan. Bukanlah mengadakan makhluk daripada ketiadaan, itu lebih ringan bagi aku daripada mengembalikan makhluk setelah diadakan. Adapun anak Adam mencaci aku, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Allah menjadikan untuknya anak, sementara aku adalah Tuhan yang Maha Esa, yang diperlukan, aku tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sekutu bagi aku sesiapapun. Hadis berbicara tentang dusta yang paling buruk. Walaupun dusta itu semuanya buruk. Ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, katanya, ayazinil mu'min, wahai Rasulullah, adakah orang beriman itu tergelincir melakukan zina? Katanya, ya, kadang-kadang terjadi. Adakah dia minum arak? Ya, kadang-kadang terjadi. Ketika ditanya, adakah orang mukmin berdusta? Katanya tidak. Dinukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innama yaftari 'ala Allah al-kadhiba. Sesungguhnya orang-orang yang dia berdusta, mereka itu adalah orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman. Pada ayat itu Allah menafikan orang beriman untuk berdusta. Maka diambil daripada zahir ayat tersebut, tak sepatutnya orang beriman itu berdusta. Walaupun kita tahu zina itu dosa besar, minum arak dosa besar, seakan-akan ingin diberitahukan dusta itu lebih dahsyat daripada
perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa besar yang disebutkan tadi. Hal ini memberikan kepada kita penjelasan tentang khuturah, bahayanya dusta. Walaupun dusta itu ada macam-macam. Ada dusta kelas biasa, ada dusta kelas sederhana, ada dusta kelas berat. Dusta yang banyak sekali orang tergelincir tanpa sadar adalah membawa kabar sementara ia tidak pasti kabar itu benar atau tidak. Itu bahagian daripada dusta yang ramai orang tidak mengambil berat. Fil hadis kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Seorang itu sudah tergelincir kepada dusta kalau dia bercakap apa saja yang dia dengar, tanpa dia memastikan yang didengar betul atau tak betul, disampaikan saja kepada orang. Hada dusta yang banyak orang tidak mempedulikan. Lihada pentingnya berhati-hati dalam menyampaikan khabar. Ada dusta yang berat, adalah dusta dengan menggunakan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, berdusta kepada saya tidak sama dengan berdusta kepada orang lain, walaupun sama-sama dusta yang dosa. Barang siapa yang berdusta menggunakan nama saya, maka hendaklah dia buk kursinya di neraka. Yani ingin diberitahukan, maknanya dia akan masuk neraka tanpa hisab. Khalas, kena booking. Sebab mendusta dengan menggunakan nama Rasulullah SAW. Macam zaman kita sekarang kadang-kadang hantarkan hadis Nabi Muhammad SAW tanpa dia memastikan. Dan banyaknya sekarang orang menisbahkan kepada si fulan, Ustadz fulan ke, Syekh fulan ke, Tuan Guru fulan ke, Habib fulan ke, dinukil, letakkan gambarnya. Lepas itu letakkan ayat-ayat itu. Beberapa kali saya tengok posting, ada gambar saya. Anda tak pernah bercakap yang seperti itu. Ada dusta. Walaupun kata-katanya mungkin manis betul. Dan kalau yang atas nama Habib Umar jangan tanya berapa banyak sudah. Letakkan gambar, letakkan ayat, mungkin sedap didengar sedikit. Atau dia memahami, ikut apa dia punya paham. Kemudian diterjemahkan dan disebahkan kepada orang tersebut. Ada dusta. Sebab menukil sesuatu yang dia tidak berkelas biji. Kalau memang betul, letakkan dia punya barcode di mana dia bercakap macam tu. Jika tidak, jangan menukil kata-kata menisbahkan kepada orang yang ia akan tergelincir kepada dusta. Berapa banyak orang akan tertipu dengan posting seperti itu. Hal berdusta kepada saya, yakni kepada Rasulullah, tidak sama dengan berdusta dengan orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang berdusta atas nama saya, maka hendaklah bersiap sedia untuk menuju ke api neraka. Dan dusta yang paling berat adalah dusta menggunakan nama Allah. Walaupun pada hakikatnya menggunakan nama Rasulullah itu dusta atas nama Allah. Man yuti'il rasul faqad ata Allah. Apa yang datang daripada Rasul mesti dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hadis ini ada diceritakan tentang dusta yang paling berat bagi manusia adalah dusta atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya anak Adam mendustakan saya, mendustakan aku. Tak sepatutnya dia berkata demikian. Dan mencaci. Apa dustanya anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati. Yakni mengingkari hari kebangkitan. Macam ada seorang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Tuhan kamu mampu menghidupkan ini tulang yang saya sudah nak mencabar seperti itu? Katanya Allah akan mampu menghidupkan engkau, dibangkitkan engkau dan sekali akan masukkan neraka. Bagi cash terus. Sebab mengingkari al-ba'ats. Dalam Sahih al-Bukhari dinyatakan bahwa ada seorang lelaki yang dia
meminta kepada ahli keluarganya kalau meninggal dunia untuk dibakar mayatnya. Kemudian debunya dibawa pergi ke tepi pantai. Bila ada angin berhembus, campakkanlah itu debu mayat itu. Yang mana jatuh ke air akan dibawa air, yang mana dibawa angin akan dibawa angin. Dengan begitu terpisahlah semua debu itu yang pergi ke air dan yang dibawa oleh angin. Dengan apa? Dengan pemikiran kalau terpisah itu macam mana? Dibangkitkan kepala di sana ke, walah tangan sebelah situ ke. Di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebiji macam sedia kala di dunia. Kalau kenapa kau berbuat demikian? Kata ya Allah, takut engkau. Dia bukan berbuat jahat, tapi takut berhadapan dengan Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tunaikan hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berhadapan dengan Allah nanti di akhirat takut bukan karena bukan karena takut kepada neraka. Sebagian daripada mereka golongan para anbiya takut kepada Allah, khawatir tak tunaikan hak Allah pada ibadahnya. Para nabi, bukankah nanti di akhirat Nabi Adam mengatakan, hari ini Allah murka dan aku tak berani bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku di dunia pernah melakukan satu kesilapan. Nabi Nuh juga mengatakan, hari ini Allah murka, aku tak berani bercakap. Apa kurangnya Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sebagai makhluk pertama. Demikian Nabi Ibrahim Khalilullah, demikian Nabi Musa Kalimullah. Apa yang menyebabkan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan oleh kerana pengabdian dan ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi level mereka adalah masih belum cukup menunaikan hak agungnya Allah dengan ibadah mereka yang tinggi. Itu yang mereka takut. Kalau nafsi aku tak boleh bercakap hari ini. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang bercakap pada waktu itu. Ada keadaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tadi, oleh karena dia punya rasa takut kepada Allah, dibangkitkan balik masukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzair bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah. Tidakkah kamu tengok ada seorang yang dia pergi ke satu qaryah, ke satu kampung. Kampung ini khalas masyi makhluk. Habis. Yang ada rumah-rumah kosong. Macam itu dekat tempatnya Nabi Saleh. Itu apa namanya? Madain Saleh. Rumah-rumahnya ada. Yang bangun entah apa berlaku dalam barzakhnya sekarang. Qal anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana ini negeri yang penuh dengan rumah, yang intinya penuh dengan rumah, banyaknya orang, boleh kosong tak ada sama sekali. Macam mana nak dibangkitkan? Bukan satu dua rumah, satu negeri kosong. Uzair bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah nak menghidupkan ini semua? Soalan ini bukan soalan ingkar, tapi soalan seperti mana soalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Hai Allah, coba tunjukkan kepada saya cara engkau menghidupkan orang mati. Qal awalam tu'min? Kau tak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, aku beriman, bukan tak beriman. Bertanyanya itu bukan karena kekurangan iman. Bala, saya beriman, tahu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, untuk memastikan, untuk keyakinan, memantapkan saya punya iman. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah kemantapan iman melalui menyaksikan apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memantapkan iman dengan tafakkur, memantapkan iman dan baca Quran, memantapkan iman dan membantu. Itu semua bagian pemantapan iman. Hanya dalam hal ini ingin tengok bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Pada kisah Uzair yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kam labista, berapa lama kamu yakni berada dalam kamu tidak sedar ini? Katanya, labistu yauman aw ba'da yaum.
Yaum itu mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, atau terbit matahari sampai terbenam matahari, itu dikira yaumun. Jadi kalau malam itu namanya malam lah. Jadi kalau disebut yaum, hari, itu menunjuk kepada sebelum terbenam matahari, mulai daripada terbit fajar atau matahari sampai terbenam matahari, itu yaum. Bermakna kira-kira mungkin 12 jam. Yaum atau ba'da yaum, yakni 12 jam atau 6 jam. Bal labithta mi'ata amin. Bukan 12 jam, bukan 6 jam, 100 tahun. Bukan 100 jam. Kamu tak percaya? Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Bekalan makanan yang dibawa oleh Uzair, masa dia tengok itu negeri dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yatasannah. Makanan itu tak berubah. Tidak rosak, tidak hancur, tidak bau, tidak busuk. Air makanan berusia 100 tahun. Mana ada pengawet yang boleh mengawetkan, bahan kimia yang boleh mengawetkan 100 tahun. Lam yatasanna, tak berubah itu makanan. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang dilihat oleh Uzair, yang kalau Uzair tengok itu makanan, betul lah, aku setengah hari. Kalau aku tidur lama, habislah ini makanan rosak. Kemudian ditunjukkan yang kedua, wandur ila himarika. Coba tengok keledai, keledainya sudah jadi tulang. Bahkan tulangnya sudah sudah rapuh. Uzair ketika datang bawa makanan, bawa keledai. Makanannya utuh tak rosak, keledainya sudah jadi tulang. Wandur ila himarika. Tengok kepada keledai kamu ni. Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Bagaimana diolah balik oleh Allah Subhanahu wa taala, tulang itu dipakaikan daging. Kita punya tubuh badan ini, kalau tengok daging kambing itu kan, itu tulangnya di dalam, di luarnya itu apa? Daging. Itu tulang ditumbuhkan daging oleh Allah Subhanahu wa taala. Life. Ditunjuk oleh Allah di hadapan matanya Uzair, sebab dia tanya, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Anzur ila al-idami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Terus itu keledai berdiri macam, ya subhanallah, antara usia keledai dengan usia makanan lebih pendek daripada keledai, dia cepat rosak berbandingkan dengan keledai yang nak rosak, nak jadi tulang itu perlu masa bertahun-tahun. Yang cepat rosak tak rosak, yang boleh dilihat lebih lama hidup, lebih rosak daripada makanan yang lebih cepat rosak. Siapa yang jadikan itu makanan tidak rosak, dan siapa menjadikan itu keledai rosak dan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bukan makanan yang dirosakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah untuk melawan apa yang dipahami oleh akal manusia. Uzair bertanya tentang bagaimana menghidupkan orang mati, keledai itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan orang mati. Katanya, fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Ambil 4 ekor burung, sembelih. Fasurhunna ilaik. Itu daging burung 4 ekor itu bermacam-macam burungnya, campur jadi satu dagingnya. Lepas tu letakkan ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Ada beberapa gunung, letakkan sebagian daging di sini, sebagian di sini, sebagian di situ. Yang ini sudah dicampur. Mungkin ini ayam ke, wala burung apa ke, campur jadi satu. Maknanya susah untuk dipisahkan. Kemudian summad uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian itu binatang burung yang kamu sudah sembelih, panggil. Ya subhanallah, disuruh Nabi Ibrahim yang panggil, bukan Allah Subhanahu wa taala yang handle semuanya. Summad uhunna, gal panggil dia. Siapa yang dipanggil? Binatang. Dipanggil macam mana boleh paham kok? Ada bahasa binatang. Kalau tidak, bagaimana Nabi Ibrahim akan panggil itu binatang? Allah tidak mengatakan kun fayakun kepada binatang. Tidak, Allah suruh Ibrahim panggil dia. Summat uhunna, panggillah wahai Ibrahim mereka tu burung-burung yang kau dah sembelih.
ya'tinaka sa'ya. Itu burung akan datang kepada engkau berlari. Burung itu terbang apa berlari? Kalau terbang, mungkin burung lain nanti ragu-ragu lagi. Sa'ya itu burung turun daripada gunung. Juga kepada Ibrahim, itu daging bercampur satu dengan yang lain, kembali kepada pasangannya. Tidak ada yang sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, daripada ayat-ayat ini meyakinkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mengembalikan makhluk yang sudah dimatikan oleh Allah. Adapun yang mencaci adalah orang yang mengatakan Allah itu ada anak, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-20 dan ke-21 lebih kurang hampir sama dengan hadis yang ke-19. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kamalul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin.